Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan apa sih itu ideologi. Pengertian ideologi secara umum adalah merupakan sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berkaitan dengan pemikiran sehingga sifatnya cenderung abstrak karena tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Berikut penjelasan tentang ideologi, mulai dari hakikat hingga contohnya. Di situ ideologi itu ada hakikat dan contohnya. Nah, pengertian ideologi secara istilah. Nah, ideologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris idea yang mempunyai pengertian konsep, cita-cita, pengertian dasar, gagasan, dan kata logos yang diserap dari bahasa Yunani logos dengan arti pengetahuan, ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, pengertian ideologi yaitu suatu pengetahuan dasar yang memuat gagasan tentang ide, science of ide, atau pengetahuan tentang gagasan mendasar. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian ideologi menurut Descartes. Nah, Descartes ini pernah mengemukakan ideologi itu apa sih? Ideologi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Descartes itu siapa? Descartes itu seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Nah, pemikirannya itu telah banyak diadopsi dalam keilmuan modern, serta selalu dikembangkan agar masih tetap linear dengan perkembangan zaman. Descartes mengemukakan bahwa ideologi adalah inti atau pokok dari seluruh pemikiran manusia. Nah, menurut Descartes ini, ideologi adalah inti atau pokok yang seluruh pemikiran manusia. Nah, yang kedua adalah ideologi menurut C.C. Roth. Definisi ideologi menurut C.C. Roth dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang bersifat logis dan berkaitan dengan cara-cara identifikasi nilai yang memberikan keabsahan bagi pelaku dan institusinya. Ada unsur individu dan institusi yang menerapkan ideologi ini. Nah, ada unsur individu yang menerapkan ideologi ini. Nah, menurut C.C. Roth itu ada unsur individu yang menerapkan ideologi ini. Dan selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut Karl Marx. Nah, siapa sih itu Karl Marx? Karl Marx merupakan salah satu ilmu sosial yang memberikan banyak pengaruh dalam perkembangan dunia keilmuan. Pengertian ideologi menurut Karl Marx adalah sebuah kesadaran palsu yang berisikan pengandalan spekulatif terkait dengan satu moralitas, satu agama, dan satu keyakinan publik. Ideologi bagi Marx adalah satu entitas yang diikuti oleh banyak orang. Nah, selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut Gunawan Setiardjo. Nah, Gunawan Setiardjo itu mendefinisikan ideologi sebagai sebuah perangkat ide dasar atau ide asasi tentang manusia, beserta seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita dalam meneliti hidup. Dan selanjutnya ada pengertian ideologi menurut Alfian. Nah, ideologi menurut perspektif Alfian yaitu sebuah pandangan dan sistem nilai yang bersifat menyeluruh serta mendalam tentang hakikat cara-cara yang sebaiknya dilakukan. Bagi Alfian, ideologi memuat kaidah nilai adil dan benar secara moral, serta menjadi pengatur tingkah laku kolektif masyarakat yang tinggal bersama di satu lingkungan hidup. Nah, selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut William James. Dalam bukunya, William James mengemukakan bahwa ideologi adalah sebuah pemikiran manusia yang bersifat totalitas tentang caranya dalam memandang kehidupan. Oleh karena itu, menurut William James, sebuah ideologi memuat perspektif tentang kehidupan secara menyeluruh. Nah, menurut saya, ideologi adalah suatu gagasan atau ide pokok untuk menggapai cita-cita dan meniti kehidupan. Itu ideologi menurut saya. Dan selanjutnya adalah fungsi ideologi.
Berdasarkan pengertian ideologi yang telah dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran kasar tentang apa fungsi ideologi dan mengapa keberadaannya penting. Sebagai sebuah kaidah nilai mendasar yang menjadi acuan berpikir individu dan masyarakat, berikut fungsi-fungsi ideologi dalam kehidupan manusia. Nah, di sini adalah fungsi ideologi adalah 1. Sebagai sumber dari segala nilai sosial dan norma yang berlaku. 2. Sebagai memberi motivasi dan inspirasi bagi individu sebagai upaya mencapai tujuan dalam hidup. Dan ketiga, sebagai pemandu bagi individu untuk menemukan jati diri. Yang keempat, sebagai pemandu tindakan dan perilaku sosial individu dalam masyarakat. Dan kelima, sebagai sarana guna mengisi kehidupan manusia secara individual dan kolektif. Keenam, sebagai kekuatan yang mampu mengarahkan pemikiran individu untuk berpikir dalam satu koridor tertentu. 7. Sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dan generasi muda. Nah, teman-teman, berarti fungsi ideologi ini sangat berarti banget ya bagi kehidupan kita, karena itu memberi motivasi menjadi untuk menemukan jati diri kita dan sebagai dan yang lain-lain, misalnya untuk menjadi pribadi yang baik itu. Jadi fungsi ideologi. Dan selanjutnya adalah tujuan ideologi. Ideologi diciptakan bukan tanpa alasan. Manusia mempunyai konsep ideologi karena memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan ideologi tersebut. Tujuan ini bisa dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan berikut ini adalah tujuan yang diciptakan sebuah ideologi secara umum yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. Nah, ideologi bisa mengarahkan kelompok masyarakat untuk meraih cita-cita, atau kelompok belajar itu untuk meraih cita-cita. Ideologi digunakan sebagai langkah untuk mencapai cita-cita yang telah dirancang bersama oleh kelompok masyarakat. Ideologi berupa pemikiran terstruktur dan sistematis, sehingga diharapkan langkah-langkah menuju cita-cita itu juga dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis. Nah, yang kedua itu untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat, dan yang ketiga untuk mempersatukan sebagai berbagai kelompok masyarakat dan satu naungan, yang keempat untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Nah, selanjutnya adalah ciri ideologi. Ciri-ciri ideologi, ternyata ideologi itu ada ciri-cirinya ya, yaitu ciri-ciri ideologi juga penting untuk diketahui selain pembahasan tentang pengertian ideologi. Dengan mengetahui ciri-ciri ideologi, individu dapat lebih memahami hakikat dan kriteria suatu pemikiran dapat dikatakan sebagai ideologi atau bukan. Nah, berikut ciri-ciri ideologi adalah 1. Bersifat mengikat dan sistematif. Ideologi mempunyai sifat yang mengikat karena pada dasarnya ideologi berisikan mendasar tentang konsep aturan-aturan dalam menjalani kehidupan. Aturan ini disusun secara sistematif sehingga dapat diterapkan oleh banyak pihak dan berbagai bidang. Nah, yang kedua, mempunyai derajat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi bukan sekedar pemikiran, bukan juga berupa ilmu eksak yang mempunyai kebenaran mutlak. Ideologi adalah buah pemikiran pendalam berdasarkan gagasan mendasar yang digunakan sebagai hidup manusia, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga, ideologi dianut oleh individu menuju kolektif. Individu bisa berasal dari pemikiran individu yang disebarkan secara meluas sehingga membentuk pemikiran tunggal secara kolektif. Yang keempat, digunakan untuk mewujudkan cita-cita yang dicapai bersama. Nah, tadi di tujuan ideologi itu sudah ada. Nah, yang keempat, yang kelima, dipertahankan dan diperjuangkan secara berkelanjutan. Nah, ideologi itu diperjuangkan dan secara berkelanjutan melalui cara pengamalan, pelestarian hingga mengimplementasikan dalam kehidupan. Dengan begitu ideologi dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah contoh ideologi atau peran ideologi sebagai di suatu negara, yaitu ideologi kapitalisme. Apa sih itu ideologi kapitalisme? Ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang berangkat dari paham kebebasan berekonomi, sehingga setiap individu mempunyai hak untuk menanamkan dan memanen modal tanpa ada investasi dari negara. Ideologi ini memungkinkan monopoli perekonomian dan kekuasaan tertinggi berada di tangan para pemilik modal, bukan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah ideologi Marxisme.
Ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran tokoh Karl Marx yang banyak mengembangkan gagasan tentang teori sosial, ekonomi, dan politik. Inti dari ideologi ini adalah adanya kesamaan hak bagi segala lapisan masyarakat. Pada mulanya, Marxisme muncul sebagai protes atas kepemilikan model kapitalisme sehingga golongan masyarakat pekerja menginginkan adanya kesetaraan hak antara kaum buruh. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme, selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Selanjutnya adalah ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan sebuah ideologi yang berpandang bahwa individu dan masyarakat sebagai sebuah bangsa harus mempunyai semangat cita-cita tanah air serta kesadaran bangsa dan bernegara. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan melakukan perilaku yang mencintai bangsa sendiri. Dan selanjutnya adalah ideologi feminisme. Ideologi feminisme adalah sebuah ideologi yang mengusung konsep kesetaraan hak bagi perempuan berangkat dari fakta yang menunjukkan banyak pelanggaran hak perempuan termasuk pelanggaran hak asasi. Dan selanjutnya adalah ideologi fasisme. Selanjutnya lagi adalah ideologi Pancasila. Ideologi ini diterapkan di Indonesia secara khusus karena memang tidak ada negara lain yang mengimplementasikannya dalam kehidupan. Konsep Pancasila diambil dari berbagai ideologi lain yang disatukan kemudian disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, sehingga lebih relevan ideologi ini dikatakan original Indonesia karena secara ide paling tepat jika diaplikasikan pada negara multikultural, multiras, dan multigama seperti Indonesia. Nah, terima kasih untuk penjelasan ideologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.